Kita ke sorotan berikutnya, pemerintah mengumumkan PPN 12% tetap berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penerapan PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Erlangga menegaskan tarif PPN 12% tidak berlaku untuk barang-barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti beras, daging ikan, telur, sayur, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan beberapa barang jasa lainnya. Sementara untuk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, PPN-nya tetap 11%. 1%-nya akan ditanggung pemerintah. PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah. Lalu barang-barang apa saja yang kena PPN 12%? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN 12% dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium, seperti bahan pangan premium, jasa pendidikan, dan kesehatan premium. Seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar 50 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium, dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Pemerintah memutuskan sejumlah barang dan jasa akan dikenakan tarif PPN 12%, antara lain beras dalam kategori premium, buah-buahan premium, daging sapi premium yang berharga jutaan 1 kilogramnya, biaya listrik untuk rumah tangga yang menggunakan daya hingga 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Selain itu, juga jasa pendidikan berstandar internasional, serta rumah sakit kelas VIP atau berstandar premium. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp265,6 triliun untuk program insentif PPN pada tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan insentif PPN 12% untuk melindungi daya beli masyarakat dan UMKM. Sri Mulyani menegaskan insentif PPN 12% mayoritas akan dinikmati sektor rumah tangga. Insentif PPN 12% diberikan dalam bentuk pembebasan PPN bahan makanan, pembebasan PPN sektor transportasi, pembebasan PPN jasa pendidikan dan kesehatan, pembebasan PPN listrik dan air, serta insentif-insentif untuk UMKM. PPN sendiri mengambil Rp265,6 triliun. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya.
sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. Sebagai kompensasi